Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, eee, siang. Kalau di Oke, di Jogja jam berapa ya sekarang? Jam 2 ya? Oh, jam 3. Oke. Ya, eee, untuk teman-teman yang belum bisa absen, nanti saya absenkan manual atau nanti di akhir kita inikan lagi ya, kita bahas lagi untuk ininya, untuk, kita tampilkan lagi untuk yang semester. Oke, jadi, selamat datang lagi dan selamat ketemu di mata kuliah praktikum basis data, sistem basis data, dan ini minggu kedua. Kalau kemarin kita kuliahnya masih bareng-bareng, sekarang kita, balik lagi ke kelas masing-masing dan nanti kalau misalnya ada, ya tamu, ya pembicara, mungkin kita gabung lagi kelasnya. Saya belum ngundang pembicaranya, meskipun udah secara, informal ya. Ya, nanti, saya akan kabari kapan di grup kira-kira, para pembicara ini bisa kita, minta untuk mengisi kuliah. Ya, eee, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan dulu ya, untuk praktikum hari ini, karena ini praktikum dan barangkali di, teori sistem basis data, teman-teman juga udah belajar ya mengenai bagaimana, menyusun tabel, kemudian menyusun sebuah sistem informasi, data-datanya, entitasnya apa saja. Nah itu, yang saya sampaikan di mata kuliah ini, di praktikum ini, mungkin, sama dengan apa yang ada di teori, hanya ya saya ingin mungkin, mengulang dan sedikit memperjelas barangkali beberapa hal yang nanti akan kita praktekkan. Kalau di, praktek yang teori kalau yang di mata kuliah teori, materinya sudah sampai mana ya? Yang terakhir dijelaskan, dosennya Pak Walji atau Pak Rohmat? Pak Waljianto atau Pak Rohmat? Siapa? Masih mute. Kalian udah kuliah teori belum? Sudah, Pak. Oh, dosennya siapa? Pak Wali. Oke, Waljianto. Ya, jadi, kalau di teori mungkin kalian sudah dijelaskan ya, hanya, ada sedikit urutan yang barangkali berbeda di, praktikum, makanya saya coba jelaskan ulang beberapa konsep tentang tabel dan entitas. Ini saya rekam, nanti seandainya teman-teman juga nggak bisa ikut full, monggo, rekaman nanti akan saya share ya, yang penting, sudah hadir dan absen. Sekiranya tadi belum bisa absen, nanti silakan tulis saja di chat, misalnya berhalangan, kemudian silakan absen, nanti saya absenkan di Simaster. Ya, kehadiran nggak terlalu ini. Nanti yang penting, saya dibantu oleh asisten, asisten barangkali juga nanti akan menjelaskan dan membantu saya untuk beberapa hal terkait dengan praktikum ini. Ya, di minggu ini saya akan menjelaskan tentang beberapa konsep dasar tabel dan entitas yang, barangkali, ini adalah, penjelasan yang sudah kalian peroleh di teori. Di minggu kedua ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya tahapan pemodelan data. Kan minggu lalu kita membahas tentang bagaimana data ya, dari dunia nyata, konsep misalnya perpustakaan, kita bawa menjadi konsep-konsep tabel. Oh ternyata ada hubungan antara buku dengan, penulis, ternyata ada hubungan antara, penerbit dengan penulis misalnya. Kemudian itu, untuk, tugas mandiri minggu lalu saya minta teman-teman untuk gambar, ya, entitas, kemudian hubungannya seperti apa. Nah di minggu ini, eee Ya, minggu ini kita coba perjelas lagi apa sih sebenarnya tabel dan, bagaimana sebenarnya tahapan untuk merubah tabel itu menjadi sebuah entitas dalam basis data. Dan, entitas itu apa aja? Apakah nanti misalnya kita, sampaikan ide ya, ide itu apakah itu bisa kita, wujudkan sebagai sebuah entitas pada basis data. Nanti tergantung bagaimana kita, merumuskan elemen-elemen pada entitas data ini. Jadi ini yang akan saya bahas, yang pertama tahapan pemodelan, yang kedua pemodelannya bagaimana, kemudian yang ketiga adalah determinan dan identitas, apa itu determinan, apa itu identitas, kemudian keempat adalah diagram konseptual, dan yang terakhir adalah duplikasi dan redundansi. Dan nanti terkait teman-teman yang kesulitan absen ya,
kita coba selesaikan di akhir kuliah. Memang kemarin ada beberapa error di Seamaster sehingga banyak teman-teman yang merasa sudah absen, ternyata kok nggak tercatat. Nah, ini pentingnya untuk ngecek tiap minggu kalau kalian udah absen dan udah muncul di Seamaster-nya masing-masing, ya, biar dosennya nggak lama ngeceknya. Jadi kalau udah lewat berapa minggu, jangan-jangan nanti Bapak Ibu dosen malas ngabsenkan kalian. Oke, yang pertama, bagi yang belum bergabung ke grup praktikum, silakan bergabung di sini. Nanti karena ada info-info misalnya terkait dengan penggantian jadwal ya, yang sifatnya agak urgent, kita lakukan di sini. Kalau diskusi bisa juga dilakukan di grup ini atau di Elok. Karena di Elok juga sudah ada, nanti saya sediakan ya, sorry belum saya masukin, yang terkait dengan bagaimana kalian bisa melakukan diskusi di situ. Nah, ini adalah tugas praktikum minggu lalu. Saya minta teman-teman untuk membuat sebuah diagram sederhana yang menyatakan entitas dunia nyata di sekeliling Anda. Kemarin ada yang udah kontak saya yang memberikan satu hasil kerjaannya. Seharusnya kita bahas di pertemuan ini, nanti mungkin di akhir kuliah kita coba bahas, kita bedah ya. Mudah-mudahan saya ingin jelasin nggak terlalu lama, saya coba pendekin aja. Ada dari hasil kerjaannya teman-teman, ada yang sudah sesuai atau belum ya. Mana entitas yang harus dipecah, kemarin ada pertanyaan semacam itu. Kalau misalnya kita punya warung, nah warung ini kapan kita harus nyatakan warung ini sebagai satu tabel sendiri, kapan kita nyatakan sebagai tabel terpisah. Nah, itu ada ilmunya, ada syaratnya. Nah, itu nanti dengan apa yang akan kita bahas di hari ini. Nah, bagaimana menghubungkan entitas dan kolom-kolom penyusunnya atau atributnya apa saja, kita bahas di pertemuan ini. Makanya ini saya rekam ya, karena barangkali nanti penjelasan ini perlu kalian dengarkan ulang, nanti akan saya share rekamannya. Ya, ini komponen penilaian, jadi kemarin belum saya tambahkan satu elemen yaitu waktu. Untuk kuis pertama kurang lebih di minggu ke-5, jadi 3 pertemuan dari sekarang, nanti ada kuis tentang desain basis data, kemudian minggu ke-7 nanti ada barangkali pengganti UTS dalam bentuk dalam bentuk laporan. Nanti kami minta teman-teman untuk bikin satu laporan di minggu ke-7, dan seterusnya nanti semuanya adalah setelah Meet. Ya. Monggo kalau misalnya keberatan, wah ini setelah Meet pas banyak-banyaknya tugas Pak, ya monggo nanti saya ganti waktunya. Tapi yang jelas elemennya sudah kita sepakati semacam ini. Nah, yang pertama ini tahapan pemodelan data. Ketika kita membuat model ya dari sebuah basis data, dari sebuah dunia nyata ya, atau entitas kita sebut, kita perlu melalui beberapa tahapan. Nah, ini biasanya miss untuk dijelaskan ya, padahal penting sekali bahwa ketika kita melakukan abstraksi istilahnya, kita merubah data yang ada di dunia nyata menjadi sebuah basis data ya. Kan ini sesuatu yang berbeda dari objek dunia nyata, kita ambil sebagai pemodelan. Di situ misalnya ada, kalau tadi kita membahas mengenai warung burjo, maka di warung burjo itu ada elemen-elemennya, ada atributnya. Nah, kapan atribut itu menjadi sebuah atribut, kapan dia menjadi atribut dari entitas yang berbeda, nah itu adalah sesuatu yang harus kita olah ya pada sebuah tahapan semacam ini. Nah, tahapannya ada 3. Yang pertama adalah konseptual, logikal, dan fisikal. Jadi yang pertama kita mulai dari konsep dulu. Konsep umum dari sistem yang ingin kita bangun, sistem basis data yang ingin kita bangun itu nampilkan apa? Ya, data apa yang harus muncul, kemudian kira-kira analisis apa yang ingin kita munculkan. Ketika kita kemarin misalnya teman-teman ada yang ngambil contoh burjo atau mungkin perpus gitu ya, penggunanya siapa nanti ketika kalian membuat sebuah sistem informasi, siapa sih usernya gitu. Jangan-jangan yang pakai nanti hanya pegawai saja misalnya. Oh, nanti yang pakai adalah masyarakat umum. Nah, nanti masyarakat umum bisa ngapain saja. Nah, ini detailnya nanti tentang bagaimana kalian menyusun model konseptual nanti akan dipelajari di mata kuliah pilihan, namanya SIG berbasis web. Nah, di situ nanti kalian akan belajar lebih detail tentang apa itu perencanaan sebuah proyek pembangunan sistem informasi. Jadi ternyata membangun sistem informasi itu ada tahapan-tahapannya. Dan itu dipelajari di geodesi. Nanti kita belajar tentang SDLC ya, Software Development Life Cycle. Alur pembangunan sebuah software itu seperti apa sih? Ya? Tahapannya apa saja dan bagaimana merancangnya. Itu di model konseptual. Kemudian di model logikal kita membahas lebih detail dari data yang tadinya sudah kita abstraksi ya. Kemarin kalian sudah coret-coret. Nah, itu adalah model konseptual. Nah, sekarang kita pengen agar model yang kita susun itu lebih detail sekarang. Nah, lebih detail itu artinya apa? Artinya nanti ada atributnya, hubungan antar entitas seperti apa, kemudian nanti kita bisa nyatakan dan sudah menghilangkan beberapa
kesalahan yang ada di pemodelan yang kita lakukan. Nanti kita lihat seperti apa. Dan yang terakhir adalah model fisik, yang ini sudah bisa dimasukkan ke dalam basis data. Nah, model fisik inilah yang nanti kita sebut sebagai SQL, ya, SQL atau Structure Query Language. Nah, SQL ini nanti kita masukkan ke dalam basis data di praktek kita nanti setelah Meet. Jadi setelah Meet kita nanti membahas mengenai SQL, gimana caranya masukin SQL ke dalam PostgreSQL. Nah, ini tahapan-tahapannya. Jadi ada konseptual, logical, dan physical. Kalau kita lihat di konseptual itu hanya ada nama dan relationship. Nah, ini yang kalian lakukan kemarin. Saya minta teman-teman identifikasi entitasnya apa, begitu kan, dan hubungannya apa, dan plus atribut. Nah, misalnya atributnya apa sih kira-kira apa dari model yang kalian bangun. Nah, sebenarnya untuk hari ini kita akan berangkat lebih jauh dan kita akan membahas mengenai logical. Ada nama, kemudian ada hubungan, ada atribut, dan ini ada primary key dan foreign key. Foreign key belum, kita baru hanya akan membahas mengenai primary key. Foreign key nanti kita bahas 2 pertemuan lagi tentang relationship, ya. Tapi yang jelas ini ada tahapannya. Jadi pada saat kita menyusun konseptual, itu konsep-konsep ini harus kalian pahami. Jadi proses untuk merubah dari diagram konseptual menjadi logical itu adalah tahapan yang disebut dengan nama desain basis data. Dan desain basis data itu sangat penting. Nanti kita lihat apa pengaruhnya kalau misalnya kita salah mendesain. Ya, kita salah mendesain basis data. Sebelumnya ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, saya lanjut. Jadi kemarin kita membahas ini model konseptual, kemudian ini adalah model logical, ya. Model logical yang lebih detail ada atributnya, kemudian ada hubungannya, kemudian ada ini yang ada di bagian atas, ini disebut dengan nama primary key. Nah, jadi bagaimana dari konseptual ini kemudian bisa berubah menjadi model logical, lebih detail. Dan kemudian nanti menjadi model fisikal. Kita lihat perbedaannya apa. Ini kosong, belum ada atributnya. Ini udah ada atributnya, tapi kita belum tahu tipe datanya. Nah, begitu masuk ke basis data, kan artinya masuk ke sistem informasi. Kemarin waktu di Prokom kalian belajar bahwa ada misalnya var, variabel itu ada integer, ya kan? Kemudian ada var, ada char, kemudian ada boolean misalnya. Nah, itu yang kita berikan ke dalam tiap atributnya. Atribut ini value-nya apa? Atau istilah basis datanya nanti constraint. Constraint-nya apa sih? Kategori harus integer misalnya. Kategori harus string atau harus varchar. Nah, itu nanti adalah model fisik. Jadi tahapan ini, ya, tahapan pemodelan data menjadi sebuah model fisik, ini adalah yang disebut dengan nama desain basis data. Dan mendesain basis data itu ada ilmunya. Jadi nggak sembarangan kita, pokoknya kita ambil aja entitas dunia nyata, kemudian kita bikin tabel-tabel gitu kan, kemudian dari tabel kita masukkan ke Google Sheet misalnya, kemudian nanti orang bisa mencari sesuatu informasi yang dia inginkan. Nah, itu kan basis data, bukan, ya. Jadi ada tahapan yang nanti harus dilalui, dan ini yang kita pelajari di mata kuliah. Oke, ini contoh skenario. Ada yang orang Jogja barangkali masih ingat, di Jogja dulu zaman saya kuliah itu ada yang namanya rental CD software dan CD film, ya, namanya studio, ya, yang jelas bukan studio 2, ini nama-nama asal-asalan. Ada yang tahu namanya apa? Nggak ada, ya. Kalian mungkin waktu SD masih, yang orang Jogja mungkin masih SD, jadi belum ingat. Namanya Studio One. Ya, ada perusahaan rental CD yang membuat sebuah basis data untuk menampung data pemesanan. Jadi pelanggan datang ke tokonya, ya, di Jakal, tokonya di Jakal di Jalan Kaliurang. Astaga, sorry. Kalian belum pernah ke Jogja, ya? Ada yang belum pernah ke Jogja? Ya. Kasihan. Toko ini ada satu kantor besar begitu yang isinya CD-CD semua. Kemudian dia menampung seperti ini, ya, ada kode film, judul film, kemudian nanti ada pemesanan. Nah, ini Netflix kearifan lokal. Kira-kira, ya, sebuah sistem informasi akan dibangun di perusahaan ini untuk merecord, untuk merekam siapa yang memesan, ya, siapa yang memesan, orangnya, dan juga film apa yang dipesan. Cukup simpel. Nah, kemudian programmernya bikin tampilan semacam ini. Ini contoh aja. Programmernya bikin pemesanan, ya, nanti kalian belajar mengenai cara membuat seperti ini di mata kuliah pemrograman spasial. Ya, programmernya membuat informasi semacam ini. Ada formulir nomor pelanggan, nama depan, nama belakang, alamat, ya kan.
kemudian kode pos, nomor telepon, pesanannya dia mesen apa, judul filmnya apa, tanggalnya kapan. Nah, ini adalah formulir yang dia buat ya, si programmernya buat untuk ini pura-pura tentu ya. Untuk keperluan merekam data-data siapa pemesannya dan apa yang dipesan. Dan ini bukan di website ya, jadi ini dipasang di komputer yang ada di toko Studio 2 ini. Jadi begitu ada pelanggan datang, Mas saya mau pesan ini, nyerahkan KTP, kemudian diinputlah di sini. Namanya siapa, nomor pelanggannya berapa, kemudian nama belakang dan lain seterusnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada seorang pelanggan namanya ini, ya, kemudian dia memesan 3 buah CD. Ya, di tanggal ini dia memesan 3 buah CD, kemudian si pegawai menginputkan identitas semacam ini. Nomor pelanggan adalah ini DANY 61156. Nomor depannya ini, nama depannya ini, nama belakangnya ini, alamatnya ini, nomor telepon, detail film yang dia pinjam, ini film favorit saya, dan tanggal pemesanan. Dan kalau misalnya CD-nya udah dipesan ya ada dan sudah dikasihkan ke pelanggannya, maka ini dicentang. Ya, artinya CD-nya sedang keluar, sedang dipinjam. Oke, sekilas dari sini, ya sekilas dari informasi ini pemesanan pertama, ini kedua. Jadi beda nomor dan kode filmnya saja dan juga harga sewa ya. Nama pelanggannya tetap karena yang pesan cuma 1 orang. Ini yang ketiga. Ya. 1, 2, 3. Dari 3 ini, apa yang bisa kalian amati? Ada kesalahan atau mungkin ada error, ada apa? Ada yang mau komentar silakan. Enggak, tak tunjuk. Ada yang mau jawab? Kalian seharian kuliah berapa jam? Seva Aulia ada? Ada, Pak. Ya. Kira-kira ada komentar nggak terkait dengan desain basis data semacam ini? Ini basis data gitu ya. Menurutmu apa yang kira-kira kurang atau misalnya perlu ditambahkan atau wah ini ternyata nggak usah? Gimana? Mungkin apa yang kamu bisa amati? Nomor pelanggan itu dapat dari mana dia? oh iya, belum tahu ya, Pak ya. Mungkin tanggal pengembalian belum, Pak. Ya, tanggal pengembalian belum. Oke. Good point. Nanti kita bahas itu. Yang lain? Nomor pelanggan karena nggak mau ribet ya kan? Dia ambil dari nama depan dan kode pos. Ya, kode pos pelanggan. Pernah ketemu sistem semacam ini? Saya yakin pernah ya. Jadi ada sistem basis data yang membahas semacam ini. Ya, makasih Seva. Ada yang mau ditambahin lagi? Ya. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Oke, misalkan kalian diminta untuk menyusun basis data. Ya, kalian mungkin belum belajar tentang cara menyusun sistem informasinya. Misalnya kalian diminta untuk menyusun basis data untuk si Studio 2 ini. Kemudian informasi yang harus dicatat adalah ini semua. Ini kemudian dituangkan dalam satu formulir semacam ini. Nah, kita lihat ya bahwa desain semacam ini ternyata adalah desain yang buruk untuk sebuah basis data. Ada entitasnya ya kan, ada entitasnya, kemudian ada sistem informasinya bagus ini, udah disusun semacam ini. Kemudian ini bisa dipakai untuk merekam data. Ada pelanggan datang, apa yang bisa salah ya kan? What could go wrong? Ada pelanggan datang ngasih nomor, nama depan, nama belakang, alamat. Ya, kalau ada yang bisa ngasih clue bahwa ini sesuatu yang bisa error, nanti saya nggak bisa ngasih nilai karena nilainya cuma itu. Ya, nanti saya apresiasi udah itu aja. Artinya gini, nomor pelanggan ditulis, diketik ya di sini, kemudian ada diambil dari nama depan dan kode pos, kemudian nama, alamat dan lain-lain diketik. Nah, ingat kembali kemarin ya, bahwa tiap entitas itu yang kita modelkan itu nanti akan menjadi sebuah tabel. Jadi ini
tiga informasi ini ya, ada satu, ya ininya berubah, filmnya berubah. 1, 2, 3, ya 3 film yang direkam ini berikut juga dengan informasi yang lain. Ini akan berubah menjadi sebuah tabel dalam basis data. Minggu lalu kita sudah membahas tabel itu nama lainnya adalah relasi, ya kan? Dan relasi ini isinya seperti ini, ada kolom, ada tabel, kemudian ada tapel ya atau baris, dan ada informasi lain yang terkait dengan tabel yang nanti akan kita bahas. Artinya apa? Artinya informasi yang tadi kita masukkan juga akan menjadi sebuah tabel. Ya, bayangannya kalian bikin formulir pakai Google Form, ya, kemudian akan jadi sebuah tabel di Google Sheet misalnya. Nah, bagaimana entitas yang ini itu akan menjadi sebuah tabel di basis data yang kita susun? Jawabannya semacam ini. Ada tabel ya, ada nomor pelanggan, nama depan, nama belakang, kan tadi semuanya diinput satu-satu. Kemudian ada tanggal pemesanan. Kemudian ada kode film, harga sewa, dan lain-lain. Ini untuk sekali pemesanan. Jadi misalnya tanggalnya belum diganti. Ya, tanggal sekian ini minjam 1, tanggal sekian minjam 1 lagi, tanggal sekian minjam 1. Maka dari form seperti yang tadi, hasilnya adalah tabel semacam ini. Nah, sekarang apa yang akan terjadi ya, misalnya dari data semacam ini, jika pelanggan pindah alamat, kode posnya bukan lagi kode pos 61156. Apa yang akan terjadi? Maka data yang sebelumnya sudah terekam dengan nomor pelanggan semacam ini, kan nomor pelanggannya ganti jadinya ya kan, akan hilang. Bukan hilang, ada di situ, tapi tidak lagi terikat dengan orang yang dimaksud. Ya kan? Data yang tadi ya, misalnya saya ganti alamat, pindah KTP ke Jogja, kan ini dicatatnya berdasarkan KTP. Maka data ini, nomor pelanggan ini, 3 informasi ini misalnya akan hilang dan tidak lagi bisa kita rekam bersamaan dengan informasi si orang ini, meskipun orangnya sama. Jadi ketika nanti ada pegawai misalnya beberapa minggu kemudian mereka si A, si B, si C ini mesen apa saja, maka antara saya yang dulu dengan saya yang baru, yang masih alamat lama dengan alamat baru, ini akan memiliki menjadi dua orang yang berbeda. Bisa dipahami? Sampai sini? Ya, mudah-mudahan bisa. Kemudian, apa yang akan terjadi kalau misalnya pegawai salah ketik? Ini ngetik manual, ya kan? Gimana kalau misalnya suatu waktu dia nggak ngetik caps lock semua? Ya, ternyata caps lock-nya lupa, ada yang huruf kecil. Nah, itu juga akan dianggap sebagai entitas yang berbeda, dua orang yang berbeda. Karena ketika kalian melakukan pencarian, misalnya ternyata yang dicari hanya yang caps lock saja, atau hanya yang huruf kecil semua saja. Nah, ini bisa jadi masalah. Begitu juga dengan judul filmnya lupa. Maka boleh jadi satu pelanggan nyewa 2 film yang berbeda, tapi dihitungnya 1 misalnya. Atau 1 film dihitungnya 2 karena salah ketik. Gimana kalau nomor HP pelanggan ganti? Apa efeknya? Kalau nomor HP ganti belum ada efeknya, kecuali kalau misalnya nanti kita gunakan 2 basis data, nanti kita bahas di belakang. Gimana kalau misalnya toko ingin mencari film paling laris, apa yang akan dilakukan oleh si pegawai? Gimana caranya? Dia harus menghitung berapa kali film ini ya dengan judul ini itu dipinjam, ya kan? Misalnya The Usual Suspect. Oh, ternyata dipinjam sampai 100 kali dalam sebulan terakhir misalnya. Dipinjam sampai 100 kali, gimana caranya? Dalam sebulan terakhir. Nah, maka si film atau si pegawai ini kemudian harus nyari search misalnya ya di Excel atau di Google Sheet kata kuncinya The Usual Suspect. Gimana kalau misalnya pas nginput ya ternyata ada kesalahan ketik, hanya pakai Usual Suspect nggak pakai the misalnya. Nah, ini akan dihitung berbeda. Kemudian yang terakhir, gimana kalau misalnya toko ini pengen menambahkan deskripsi film. Misalnya ada orang pengen nyari, saya pengen mesen yang di film yang kemarin ditonton oleh pacar saya misalnya. Dia nonton apa? Ya pokoknya pemainnya si A. Gimana cara nyarinya? Nggak ada, nggak tahu. Kalau nggak tahu judul filmnya nggak bisa dicari. Nah, artinya apa? Ada kelemahan pada desain basis data semacam ini. Di mana semua entitas ya kita masukkan ke dalam semua atribut kita masukkan dalam satu basis data, ada entitas. Nanti kita akan lihat ya bahwa ternyata desain semacam ini adalah desain yang jelek. Nah, kemudian kita lihat juga
Ya, kita coba petakan dari tabel ini, gimana sih caranya kita mencari sesuatu yang menandakan si A itu siapa, si B itu siapa, si C itu siapa. Kemudian bisa kita lihat ya bahwa ternyata informasi ini, nomor pelanggan itu adalah induk, ya, atau istilahnya functional dependent, yang mengidentifikasi kolom-kolom yang ada di belakangnya, khususnya kolom yang ini. Jadi nomor pelanggan 611 DANY 61156 itu pasti menyatakan orang ini ya, Dani Laksono. Alamatnya ini, kota ini, kode pos ini, nomor telepon ini. Ini semua tergantung pada nomor pelanggan. Paham ya maksudnya? Kalau misalnya nomor pelanggannya beda, maka itu menyatakan orang yang beda. Nah, ini adalah yang disebut dengan nama functionally dependent. Nah, kondisi semacam ini disebut dengan nama determinan, yaitu atribut yang lain tergantung pada salah satu atribut tertentu, atau salah dua atau salah tiga, atau bisa jadi saling tergantung. Nanti kalian lihat di slide satunya yang ada di elok. Bisa jadi saling tergantung. Artinya apa? Artinya sebenarnya informasi yang ada di tabel ini itu tergantung, kalau misalnya kita udah tahu informasi ini, kita bisa nyari semua yang ada di belakangnya. Nah, ini nanti kita sebut sebagai calon kunci. Ya, calon sebuah kunci dari tabel. Kenapa? Karena dia bisa memberikan identitas ke atribut-atribut yang lain. Dan ini kita gambarkan semacam ini. Nomor pelanggan, panah, kemudian atribut-atribut yang tergantung pada dia. Nomor pelanggan merupakan determinan dari ini. Nah, sekarang kita lihat nomor pelanggan itu nggak ngaruh sama tanggal pemesanan, nggak ngaruh sama kode film, nggak ada hubungannya, ya kan? Nomor pelanggan itu bisa aja dia mesen film yang manapun, ya kan? Bukan berarti nomor pelanggan ini terikat dengan kode film selalu dia mesen ini, enggak kan? Nah, artinya di tabel ini kita lihat ada lebih dari satu determinan. Di tabel ini ada lebih dari satu determinan. Karena kita lihat ternyata kode film itu juga mempengaruhi atau merupakan determinan dari harga sewa dan judul film. Ya, judul film itu Gone with the Wind itu pasti kode filmnya ini. Ya, harga sewanya 15.000 pasti punyanya kode film ini. Ya. Maka kita bisa lihat bahwa ada dua determinan di tabel yang besar ini tadi. Maka ini adalah salah satu indikator ya bahwa ternyata tabel ini perlu kita pecah. Tabel ini perlu kita istilahnya normalisasi, ya, normalkan, dan bahwa nomor pelanggan ini adalah calon kunci karena dia merupakan determinan. Cara identifikasinya gimana? Tadi kalau misalnya ini berubah, apakah yang di sini ikut berubah atau tidak? Ya, kalau ikut berubah berarti yang ini informasi nomor pelanggan adalah sesuatu yang menentukan apa yang ada di sini. Ya, ini pakai logik ya, bukan pakai berubahnya itu nanti saya ngetik bisa dirubah atau gimana. Maksudnya nomor pelanggan ini itu menyatakan alamat yang sama dengan nama belakang, dengan nama depan, dengan kota kabupaten. Ya, ini satu entitas yang sama, satu orang yang sama. Ya, satu baris ini menyatakan sesuatu yang sama. Nah, itu maksudnya determinan. Kemudian dari identifikasi determinan kita bisa mecah tabel ini menjadi dua, yaitu tabel pelanggan yang isinya adalah kode nama pelanggan saja dan tabel film. Nah, ini akibat dari kita mengetahui mana determinannya. Kemudian setelah kita pecah, maka kita kemudian bisa punya satu kandidat untuk identitas yang menyatakan isi dari seluruh tabel. Cukup kita tahu satu nomor itu saja, maka kita akan tahu keseluruhan baris selanjutnya di belakangnya. Maka dia disebut sebagai kunci atau key. Nah, yang ini adalah nomor pelanggan, itu adalah kuncinya, dan yang di sini kode film ini adalah kuncinya. Kunci dari tabel pelanggan dan film masing-masing. Oke, sekarang pertanyaan ini, di mana kita nyimpen tanggal pemesanan? Ada yang bisa jawab? Kan tadi determinan dari nama depan, nama belakang itu nomor pelanggan. Harga sewa, judul film itu ditentukan oleh kode film. Nah, tanggal pemesanan ikut kemana? Nah, padahal kita jelas tahu ada pemesan, ya kan? Ada orang yang memesan, ada tanggal pemesanan, misalnya ada dia bayarnya berapa, kembaliannya berapa, misalnya. Kemudian dia pakai bukti apa, KTP atau yang lain. Yang itu enggak terikat dengan nomor pelanggan atau kode film. Itu bukan atribut yang tepat untuk dua tabel ini. Jadi kita taruh di mana tanggal pemesanan? Ada yang tahu? Ada yang bingung nggak? Yang bingung ngancung? Enggak.
Iya, saya senang sekali kalau nggak ada yang bingung. Artinya saya bisa kuis. Oke, bercanda. Ya, jadi kita tadi udah punya calon kunci, ya, determinan tadi yang menjadi penentu dari semua baris yang ada di belakangnya. Itu kita bisa ambil sebagai calon kunci. Ya pokoknya gampangnya nyari yang dia unik sendiri. Dia paling unik. Nah, maka kandidat kunci tadi bisa menjadi yang kita sebut dengan nama primary key. Ya, kunci utama. Primary key ini adalah satu atribut atau kumpulan atribut. Ya, kenapa namanya kumpulan atribut? Karena kunci boleh jadi lebih dari satu. Loh, kok bisa? Ya, kunci bisa jadi lebih dari satu karena misalnya kita gabungkan antara dua kolom. Contohnya ini nomor pelanggan. Nomor pelanggan itu kan gabungan antara nama depan dan kode pos. Bolehkah? Boleh-boleh saja, ya kan? Asal syaratnya primary key tidak boleh duplikat. Ya, nggak boleh ada nomor yang sama untuk dua orang yang berbeda. Kalau ini duplikat bukan? Bukan. Bukan duplikat. Kenapa? Karena nomor yang sama menyatakan orang yang sama. Seandainya ini DANY61156 ternyata ini adalah DANY ya siapa misalnya bukan Laksono, maka ini akan menjadi sesuatu yang error dan nomor pelanggan di sini tidak menjadi calon untuk primary key. Artinya dia bukan primary key yang baik. Karena primary key harus sesuatu yang sifatnya unik. Tidak boleh ada duplikat. Satu primary key hanya menyatakan satu satu tuple, satu baris ke belakang objek yang sama. Misalnya ini adalah daftar buku misalnya. Ada judul buku, penulis, tahun, penerbit dan seterusnya. Maka yang bagus untuk menjadi sebuah primary key itu adalah ISBN, kode penerbitan buku, ya kan? Kode penerbitan buku. Kita nggak bisa pakai nama penulis sebagai primary key karena dia pasti nulis buku yang lain. Kita nggak bisa pakai judul buku karena boleh jadi ada judul buku yang sama. Ya. Tidak boleh ada duplikat. Maka itulah salah satu syarat untuk primary key. Dia harus unik dan menyatakan satu objek saja di entitas yang kita modelkan. Dan kemudian sebuah tabel tidak boleh memiliki lebih dari satu primary key. Kalau tadi saya sampaikan komposit, itu artinya kita membuat kolom baru. Ya, kita membuat kolom baru ini ya, beberapa kumpulan atribut. Kita membuat kolom baru dari atribut-atribut yang lain dan satu ini yang kita jadikan sebagai primary key. Yang tadi misalnya nama depan, ini bukan kandidat kunci karena pasti nama depan mungkin sama semua. Kode pos mungkin juga ada yang sama, ada yang berasal dari Jogja misalnya. Maka ketika kita gabung, boleh jadi ini akan menjadi sesuatu yang unik. Ya. Boleh jadi, tapi belum tentu. Ternyata ada juga nama depan yang sama dengan kode posnya. Orang yang sama namanya Dani, tinggal juga di Gresik misalnya. Maka ini akan menjadi dua orang yang berbeda dengan satu nomor pelanggan yang sama. Satu primary key yang sama, artinya tidak boleh. Itu yang menentukan kalian bagaimana membuat sebuah primary key. Gimana kalau misalnya tidak ada sama sekali? Ya. Gimana kalau misalnya tidak ada sama sekali primary key, maka kita bisa bikin primary key, misalnya urutan, ya, urutan dari tabel. Nanti kita pelajari di SQL, gimana caranya membuat sebuah primary key. Oke, kemudian gini, apakah nomor HP bisa menjadi primary key? Ada yang mau jawab? Nomor HP itu unik nggak buat tiap orang? Unik, Pak. Nggak bisa, kenapa? Unik, Pak. Mungkin bisa. Ya, sorry, gimana? Unik, Pak. Mungkin bisa. Mungkin bisa. Ya, mungkin bisa. Nomor HP mungkin bisa menjadi sebuah primary key. Gimana kalau ada yang nggak punya HP? Adakah? Bisa jadi ada, ya kan? Gimana kalau nomor HP-nya 2? Satu orang punya 2 nomor HP. Mungkin? Ya sangat mungkin. Saya aja punya 2. Nah, jadi nomor HP ini nggak bisa jadi primary key dalam kondisi semacam ini. Kecuali kalau kita wajibkan satu orang hanya punya satu nomor HP, nah itu bisa. Ya. Meskipun ini juga satu praktek yang belum tentu karena nomor HP bisa ganti. Ya, HP-nya nggak pernah diisi kemudian mati. Ya, misalnya saya yang satu adalah modem lupa diisi, mati. Nah itu nanti jadi milik orang lain HP-nya. Nah, maka kalau kita daftarkan vaksin misalnya yang dimasukin apa? Nomor KTP. Karena nomor KTP pasti unik dengan semua identitas kita. Nomor KTP adalah determinan untuk nama depan, nama belakang, alamat dan lain-lainnya. Semua informasi terkait satu orang, yaitu saya. Ya misalnya nomor KTP itu mewakili semua informasi yang lain dan dia unik, tidak ada duplikat, nggak mungkin ada nomor KTP yang sama satu orang dengan orang yang lain ya, dan tidak mungkin ada satu nomor KTP yang digunakan di lebih dari satu orang.
Ya, satu orang nggak mungkin punya 2 nomor KTP. Nah, ini adalah sebuah primary key. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita jelas ketika kita membuat sebuah basis data, kita pengen ngakses buku misalnya, maka bukunya itu jelas-jelas buku yang itu, gitu. Bukan buku yang lain. Nah, bisa menjadi masalah kalau misalnya ada nomor KTP yang sama, ya, nomor KTP 2 orang punya nomor KTP yang sama, kita mau menghapus misalnya salah satu meninggal, nomor KTP-nya kita hapus. Maka yang kedua ikut kehapus juga, padahal dia masih hidup. Nah, jadi gimana? Nah, ini adalah masalah-masalah yang bisa muncul ketika kita salah mendesain basis data. Salah satu aspek dari desain basis data adalah menentukan kunci atau determinan dari tabel. Ya, next, kita lanjutkan. Nah, kunci itu ada banyak, ada macam-macam, ada super key, foreign key, dan lain-lain. Kita nggak akan pelajari ini semua ya. Nanti kalau mau kalian tanyakan aja di teori ya. Silakan tanyakan di teori, Pak, apa sih maksudnya super key? Apa maksudnya kunci kandidat, surrogate, dan lain-lain. Atau mungkin malah udah diajarkan. Yang nanti kita pelajari di praktikum hanya yang foreign key, kunci asing. Ya. Nanti kita pelajari foreign key 2 pertemuan setelah ini. Nah, di mana kunci alami itu nggak ada, maka kita bisa bikin kunci komposit seperti yang tadi saya sampaikan. Dari kumpulan dari masing-masing atribut kita gabung jadi satu menjadi sebuah atribut baru. Ya, saya next saja. Kemudian tadi setelah kita dapat kunci atribut, kemudian kita dapat entitas, maka kita bisa membentuk sebuah diagram konseptual. Sebenarnya saya kurang tepat ini, seharusnya adalah diagram logikal. Nah, saya baru nyadar, seharusnya adalah diagram logis atau logikal, karena kita udah punya atribut. Ya, jadi kalau hanya relasi seperti ini adalah diagram konseptual. Tadi saya bikinnya ngantuknya. Nah, harusnya kita bisa membuat sebuah diagram logikal. Nah, ketika kita membuat sebuah diagram konseptual, kita bisa bikin yang namanya kerangka tabel. Nomor pelanggan, underscore di sini mewakili sebuah primary key. Tadi nomor KTP, ya kan, kemudian kode film. Jadi primary key ini selalu sesuatu yang sifatnya unik, nggak mungkin dimiliki oleh orang lain. Ya, sesuatu yang unik. Nggak mungkin si A misalnya punya tadi 2 nomor KTP. 2 nomor HP mungkin ya, 2 pacar mungkin, tapi kalau nomor KTP nggak mungkin ada 2. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mendesain sebuah diagram konseptual. Jadi pertama setelah kita dapat entitas, tentukan bahwa satu tabel entitas itu hanya memiliki satu determinan. Kalau lebih dari satu artinya pecah menjadi 2 tabel. Ini prinsip pertama dalam normalisasi yang akan kita pelajari minggu depan. Ya, bagaimana cara memecah tabel. Lihat di tugas kalian kemarin, ada nggak kira-kira entitas yang ternyata determinannya lebih dari 1? Ya, determinannya lebih dari 1, artinya itu perlu dipecah. Kemudian setelah ketemu, kalian tulis semacam ini, ada nomor pelanggan, kemudian kalian identifikasi yang mana primary key-nya, kemudian atribut-atributnya apa saja. Setelah ketemu semacam ini, baru kemudian kita bisa gambar, ini bukan konseptual ya, harusnya logikal, baru kemudian kita bisa gambar diagram logikal. Dengan menyatakan hubungan, ya, jadi ketambahan 1 ada hubungan, ada tabelnya, kemudian ada primary key-nya, ada atribut-atributnya, dan hubungan antar entitas. Nah, itu yang disebut dengan nama diagram logikal, bukan konseptual. Nah, kalau konseptual mungkin semacam ini yang kemarin kalian bikin ya. Setelah kita temukan entitasnya, kemudian kita petakan atributnya, kita dapat determinan dan primary key-nya, dan kemudian kita dapat relasi atau hubungannya. Nah, nanti kalian akan membuat semacam ini di minggu kelima yang disebut dengan nama diagram ER, Entity Relationship, hubungan antar entitas. Apa sih maksudnya M dan N di sini? Apa maksudnya menyewa di sini? Nah, kemudian kemana letaknya tabel tadi ya? Tabel kolom tanggal pemesanan. Nah, itu nanti akan dipecahkan dengan kalian mendesain diagram semacam ini. Jadi take it slow, nanti kita akan mempelajari itu semua. Kemudian selain kunci dan atribut, ini ada relationship. Tolong dibedakan ya. Saya lihat ada terjemahan yang kurang tepat di beberapa modul. Tolong dibedakan antara relasi ya. Relasi dengan relationship. Yang ada di tengah ini adalah relationship atau hubungan. Sedangkan tabel ya atau relasi itu adalah nama lain dari tabel. Jadi ini namanya adalah relasi,
Ini adalah relationship atau hubungan. Ini karena penerjemahan yang kurang tepat. Nah, jadi bedakan antara relasi dengan relationship. Nah, dari tabel diagram semacam ini kemudian kita bisa nyusun sesuatu yang lebih kompleks. Ya, nanti notasinya ada macam-macam, ada yang model chain semacam ini namanya model chain. Kemudian ini namanya crowfoot, ya, kaki gagak. Ya, ini sama sebenarnya M dan N, ya, sama-sama istilahnya many to many. Nah, notasi-notasi ini nanti kita pelajari di minggu ke-5. Jadi ada UML, ya, ada penggambaran dengan notasi crowfoot, ada notasi dengan chain, ada model-model yang lain. Nanti kita akan coba dengan software yang sudah saya sampaikan kemarin. Oke, jadi kesimpulannya ya, kesimpulannya desain yang buruk itu akan memberikan konsekuensi yang buruk juga. Konsekuensi tadi, kalau misalnya basis data si Toko Studio 2 tadi ternyata didesain dengan salah, bisa jadi informasi yang mereka inginkan hilang. Ya, boleh jadi informasinya saya pengen ngitung jumlah film paling laris apa. Ternyata salah hitung karena tadi ada pegawai yang ngetiknya harusnya caps lock semua, ternyata enggak. Ya, ada user ada pelanggan yang sudah ganti alamat ya, atau mungkin punya 2 KTP pinjam temannya. Akhirnya bisa minjem banyak, nggak dibalikin. Nah, misalnya seperti itu. Jadi desain yang jelek di basis data itu bisa mengakibatkan sebuah konsekuensi yang kurang baik. Dan ini nanti kita pelajari di minggu ke-4 ya, setelah kita belajar normalisasi. Nah, artinya apa? Artinya proses desain basis data itu meliputi satu perancangan yang sangat detail, ya, perancangan yang sangat detail dengan melibatkan banyak sekali skenario. Inilah yang saya maksud di pemrograman komputer kalian belajar tentang hukum Murphy. Ya, nanti kita belajar lagi minggu depan tentang hukum Murphy. Ketika ada satu skenario di mana sesuatu itu nanti akan mungkin error atau kurang tepat atau salah, maka itu akan terjadi di dunia basis data. Ya, ketika tadi misalnya ada pelanggan yang kemudian ternyata ganti KTP, maka itu akan terjadi. Itu akan terjadi dan kemudian informasinya hilang. Ya, toko rugi karena apa yang dipinjam ternyata nggak bisa dilacak siapa yang punya, ya orangnya udah ganti karena salah memilih primary key. Nah, itu sedikit kesimpulan. Sekarang saya jelaskan tentang ACID dan yang terakhir nanti adalah tentang duplikasi dan redundansi yang kita bahas lagi minggu depan. ACID itu apa? Jadi gini, ketika kita mendesain tadi yang saya sampaikan semuanya dari awal sampai akhir, tujuan akhirnya itu adalah ACID ini. Sebuah basis data itu punya prinsip bahwa dia harus memiliki 4 karakteristik ini. Khususnya basis data relasional. Nanti kita pelajari bahwa NoSQL nanti karakternya beda. Yang pertama adalah atomicity, ya, bahwa transaksi itu semuanya terjadi pada satu waktu yang sama, ya, tidak transaksinya misalnya belum selesai, kemudian ternyata sudah tercatat. Ya, ada kita mau input data listrik mati, nah, maka nggak usah dimasukin. Ya. Nggak usah dimasukin, artinya data belum selesai di input. Nah, ini prinsip basis data. Jangan sampai informasinya baru separuh masuk, kemudian udah direkam. Karena nanti ketika ngerekam lagi akan menjadi entitas yang berbeda. Yang kedua, konsisten. Sebelum dan setelah transaksi tidak ada informasi yang hilang. Nanti kita belajar tentang inkonsisten. Apa maksudnya inkonsisten atau tidak konsisten? Nah, salah satunya adalah karena adanya redundansi. Yang ketiga, ya orang yang ngedit, ya satu orang misalnya ada pegawai satu ngedit basis data Toko Studio 2 misalnya. Maka orang lain nggak bisa ngedit. Ya, dia baru bisa ngedit setelah si A menyelesaikan editannya. Si pegawai selesai input, baru orang lain bisa input. Nah, semua transaksi ini terjadi secara isolir, per isolir, beda-beda ya. Nggak nyampur, nggak jadi satu. Kemudian yang terakhir adalah durable. Datanya ini meskipun nanti listrik hilang, mati, semuanya tetap tersimpan dalam basis data. Nah, itulah yang disebut dengan nama basis data. Makanya ketika kalian ganti HP, basis data WA masih ada. Kalian buka email, semua data yang ada di basis data Google masih bisa kalian lacak. Nah, ini adalah prinsip dari bagaimana sebuah basis data itu menyajikan satu layanan untuk sistem informasi yang bisa dipercaya, yaitu melalui prinsip ACID. Minggu depan kita nanti insya Allah akan membahas mengenai OLAP dan OLTP, ya. Apa itu OLAP, apa itu OLTP, kapan kalian pakai basis data yang semacam ini, kapan yang enggak, kemudian kapan kalian normalkan, kita pelajari nanti di minggu selanjutnya. Nah, kalau kita lihat lagi tabel ini, ada informasi yang berlebih akibat data yang berulang.
si pegawai tadi input 3 kali, nama, nomor pelanggan, dan semuanya, muspro. Nah, muspro ini kalau bahasa tabelnya adalah redundansi. Kita akan pelajari lagi lebih detail minggu depan, jadi saya hanya bahas sekilas. Tujuan dari normalisasi tabel atau istilahnya adalah pemecahan tabel yang menjadi lebih kecil, kemudian pemilihan primary key, pemilihan foreign key, ya, mengatur relasi. Nanti kita pelajari minggu depan tentang normalisasi. Tujuan akhirnya adalah mengurangi redundansi. Ya. Duplikasi ya berbeda dengan redundansi. Nanti kita lihat apa sih duplikasi dan apa itu redundansi. Kalau kita ambil hanya tabel ini saja yang pertama yang sampai nomor telepon, maka itu bukan redundan. Loh kok bisa? Iya, itu bukan redundan karena satu baris ini hanya menyatakan satu objek yang sama. Nggak ada nggak ada informasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau ini saya hapus, maka saya tetap bisa dapat informasi yang lain dari yang di atasnya. Nah, contohnya seperti ini duplikasi. Ya. Ada nomornya P2 menyatakan NAT, nomor P4 menyatakan NAT. Ini dua ini yang berbeda ya. NAT itu apa ya? Sekrup. Ya, semacam itu. Di sini ya misalnya ada informasi yang hilang. P2-nya kita hapus. Nah, kita nggak tahu P2 ini deskripsinya apa. NAT bukan, belum tentu karena ini adalah kode part ya. Kode part. Bisa jadi ini yang ukuran besar, ini yang ukuran kecil misalnya. Kita nggak tahu ini isinya apa P2. Saya cuma tahunya ini P2. Ada informasi yang hilang. Ada informasi yang hilang ketika salah satu objek yang sama ini ya atau tuple yang sama ini kemudian kita hapus. Nah, maka ini disebut dengan nama duplikasi. Duplikat, data yang duplikat. Kalau kita hapus, ternyata ada informasi yang hilang. Kita nggak tahu P2 ini sebenarnya apa. Nah, ini namanya duplikasi. Dan duplikasi boleh ketika kita mendesain sebuah tabel. Duplikasi boleh. Karena ini sebenarnya menyatakan dua objek yang berbeda. Ya, kebetulan aja isinya sama, misalnya kalau dalam kasus ini. Atau kalau dalam kasus lain, boleh jadi sama-sama punya merek HP, misalnya Samsung. Yang satu Samsung, yang satu juga punya Samsung. Bisa jadi ada, ya kan? Tapi ini adalah dua objek yang berbeda, dua orang yang berbeda. Ya. Jadi duplikasi boleh, tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah ada yang semacam ini. Nah, ini adalah sebuah yang disebut dengan nama redundansi. Apa itu redundansi? Kita lihat suppliernya adalah supplier nomor 2. Kemudian misalnya yang ini juga supplier nomor 2. Part 1 adalah sebuah bolt. Part 6 adalah bolt. P4 adalah NAT. P1 adalah bolt. Ada yang berulang di sini? Ada. Yaitu ini. P1-nya bolt, P1-nya bolt. Sama-sama bolt, ya. Sama-sama bolt. Bolt itu apa ya? Sekrup. Sama-sama bolt, ternyata memiliki informasi dari dua atribut yang berbeda, ternyata informasinya sama. Nah, ini disebut dengan nama redundansi. Kenapa ini redundansi? Kalau misalnya salah satu saya hapus, deskripsinya atau keterangan part itu saya hapus satu, maka saya tetap bisa tahu bahwa P1 ini adalah bolt dengan melihat dari yang lain. Nah, artinya ini redundansi. Ini redundansi. Ini seharusnya menyatakan satu objek yang sama, tapi kemudian dinyatakan dalam satu tabel. Ya, ada dua determinan di sini. Yang pertama adalah determinan supplier, yang kedua adalah determinan part. Karena part description ini tergantung ke part number dan bukan ke supplier number. Nah, ini singkat mengenai apa itu redundansi. Saya kira teman-teman belum paham, saya yakin. Nggak apa-apa. Nanti kita bahas lagi minggu depan. Oke, jadi redundansi itu akan menyebabkan data yang tidak konsisten. Apa maksudnya? Boleh jadi seperti tadi, kalau misalnya ada satu orang semuanya memiliki dokumen yang sama persis, ya. Sama-sama nomor KTP-nya sama, tetapi ternyata ada satu baris di situ menyatakan alamat tempat tinggal, kemudian misalnya kode pos, kemudian kabupaten, kota, ternyata berbeda ya, karena orangnya pindah, tapi KTP-nya masih sama dan tidak di-upgrade, ya, tidak direkam ke data yang sama, karena tadi misalnya ada yang salah ketik huruf besar, huruf kecil, maka akan muncul dua dokumen yang berbeda. Ya, satu dokumen yang sama dengan dua informasi yang berbeda. Orangnya sama, tapi digambarkan berbeda. Nah, ini yang namanya inkonsistensi data. Contohnya kalau di basis data Studio 2 tadi seperti apa? Misalnya kalau kita masukkan informasi film, ya, misalnya informasi film di
tabel tadi, yang kedua tabel film. Ya, ada judul dan kode. Kodenya sama kita masukin, kemudian judulnya sama kita masukin. Maka dia akan menjadi sebuah dua informasi yang berbeda. Kalau kita tambah dengan misalnya atribut deskripsi pemain film, maka akan bertambah dua informasi yang berbeda di satu dokumen yang sama. Nah, kita juga akan pelajari ini lebih jelas minggu depan. Nah, sorry, ini pertanyaan saya, apakah duplikasi data juga bisa berakibat ke data yang tidak konsisten? Jawabannya tidak. Jelas tidak, karena duplikasi boleh ada di sebuah tabel, tapi redundansi nggak boleh. Nah, contohnya semacam ini. Ini nanti silakan kalian pelajari sendiri. Saya tinggalkan untuk tugas buat teman-teman. Nah, adanya redundansi, kalau kita nemu redundansi di tabel kita, maka itu adalah salah satu indikasi bahwa tabel tersebut perlu dipecah. Ya. Meskipun tabelnya jadi kecil-kecil, kolomnya nanti tinggal 2, ID dan 1 keterangan atribut. Apakah boleh? Ya boleh. Justru nanti ketika kita melakukan normalisasi yang kita pelajari minggu depan, ya ternyata kita pecah tabelnya itu menjadi tabel yang kecil-kecil. Ada yang hanya berisi 2, ada yang hanya 1. Nah, itu adalah konsekuensi dari bagaimana memecah data menjadi sesuatu yang lebih logis. Ini yang disebut dengan nama redundansi. Nah, ini praktikum hari ini. Wah, sorry, lama banget. Jadi dari yang kemarin kalian udah bikin ya model relasi entitas. Coret-coretan kalian kemarin. Coba dibuat. Kalian identifikasi determinan yang ada di atribut-atribut yang kalian kumpulkan. Misalnya ada yang udah bikin dari warung burjo, ada yang udah bikin dari mahasiswa dan kuliah misalnya, atau yang lain. Silakan diidentifikasi. Ketika kalian membuat sebuah entitas, kan ada atribut-atributnya. Nah, apakah atribut-atribut itu saling tergantung? Ya, atau misalnya tergantung ke satu nilai yang merupakan calon dari atribut kunci, atau jangan-jangan malah tidak saling tergantung. Artinya itu tabel mungkin perlu kalian pecah. Entitasnya kalian bikin menjadi 2. Kemudian kalian coba tentukan yang mana apa saja atributnya, ya, dan yang mana adalah key kunci utama atau primary key untuk tiap tabel atau tiap relasi atau tiap entitas itu. Kemudian coba buat kerangka tabel yang mana? Yang tadi yang nama-nama kolom, kemudian atribut yang menyatakan bahwa dia adalah primary key dikasih underscore. Udah gitu aja. Dan kemudian kalian buat diagram relasi, bukan konseptual, sorry salah. Relasi logikal, ya ada atribut-atributnya, kemudian kalian tentukan bagaimana relasinya, dan coba diisi dengan data dummy. Ya, silakan pakai misalnya Google Sheet, ya, kemudian yang lain kalian isikan data. Kira-kira ada nggak sih yang berpotensi terjadi redundansi? Kalau misalnya terjadi redundansi, berarti tabel itu perlu kalian pecah lagi. Nah, itu prinsip simple sebelum kita masuk ke konsep atau prinsip-prinsip dari normalisasi data yang akan kita pelajari minggu depan insya Allah. Untuk pembuatan diagram, nanti barangkali teman-teman bisa tanyakan ke Mas dan Mbak Asisten. Ini hadir nggak ya sekarang? Ada, Pak. Ya, silakan kenalan. Nanti sekiranya adik-adiknya butuh informasi bisa langsung kontak. Monggo. Sebentar, Pak. Halo teman-teman, kenalin saya Nida Makarim, geodesi 19 di sini, jadi asistennya Pak Dani di kelas CSPD. Halo, salam kenal. Nanti kalau ada yang bertanyain langsung tanya aja, nggak apa-apa. Monggo Pak Dani. Ampun. Ya, dilanjutin sampai selesai nggak apa-apa. Satu lagi siapa? Yang kelas C saya sendiri, Pak. Wah, kasihan amat. Oke lah. Ya, makasih. Tadi tak kira ada 2. Oke, nanti teman-teman silakan tanya ke Mbak Nida. Panggilannya Nida ya? Iya. Nah, ke Mbak Nida, kalau misalnya ada yang ditanyakan tentang bagaimana bikin diagram. Kemarin saya sampaikan di antara tool yang nanti bisa kalian pakai itu adalah diagrams.net yang online yang gratisan. Ada Lucid, kemudian ada Visio. Kenapa tool-tool ini yang saya berikan? Karena nanti kalian akan sering banyak membuat diagram-diagram ya di mata kuliah ini, baik teori maupun praktikum. Sehingga kalau kalian bikin yang pakai Word, ya itu udah bakalan susah. Ya, mending kalian belajar tentang tool-tool ini, nanti akan memudahkan kalian bikin. Nah, ini praktikum mandiri, jadi nggak ada nilainya. Saya hanya akan meminta kalian kalau misalnya nanti kalian ada kesulitan, silakan ditanyakan ke saya atau ke asisten.
Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Permisi Pak, mohon maaf, saya tadi belum presensi gimana ya Pak? Oh iya, itu yang lebih penting dari kuliah. Sorry. Kita ulang lagi presensinya. Ya, tapi benar, absen itu lebih penting dari kuliah. Kuliah malah direkam. Absen nggak bisa direkam. Sebentar saya share screen lagi. Oke, untuk teman-teman yang masih error absensinya, silakan dicoba lagi.